Shalom keluarga beriman, selamat hari Minggu, happy Sunday. Saya percaya kita semua bersuka cita pagi hari ini, katakan amin. Semuanya kita orang-orang percaya memiliki iman dan kepercayaan yang teguh di dalam Tuhan. Mari berikan tepuk tangan dan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita angkat pujian ini dengan imanku. Ini pujian kami Tuhan. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagi hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Sekali lagi dengan imanmu nyanyikan di hadapan Tuhan. Amin Tuhan. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Biarlah Tuhan bersuka cita pagi hari ini melihat iman setiap kami. Kami percaya Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi kami semuanya mungkin bagi Tuhan. Yang tidak berharga bagi manusia semuanya berharga bagi Tuhan. Kami percaya Engkau Allah sanggup melakukan segala perkara melampaui apapun yang kami pikirkan Tuhan. Amin. Temukan iman dalamku. Oh, temukan dalamku setiaku kepadamu selamanya. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku
sorai kemuliaan bagi Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini iman kami dan kepercayaan kami di depan-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami datang Tuhan sujud tersungkur di kaki-Mu. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami mau pagi hari ini Tuhan penuhi setiap kami. Tuhan Yesus yang menjangkau dimanapun keberadaan kami Tuhan. Kuasa-Mu, hadirat-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bahkan di dalam keadaan apapun Tuhan pada saat ini. Kami percaya dalam hadirat-Mu kami kuat Tuhan. Di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu-Mu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membuatku terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu-Mu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan.
kami tenggelam lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat ini kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu di dalam hadirat-Mu. Sungguh hanya hadirat-Mu yang dapat memuaskan hati kami, memuaskan dahaga jiwa kami Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Rasakan jamahan Tuhan. Kasih-Nya mengalir dari tempat yang maha tinggi, memenuhi setiap kita pagi hari ini. Dia lihat setiap hati yang rindu. Yes, Tuhan. Kerjakan Tuhan. Kerjakan Tuhan. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Inilah kerinduan hati kami agar Engkau senantiasa hidup dalam kami Tuhan, untuk selama-lamanya. Kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Kami rindu untuk selalu merasakan kasih-Mu, hadirat-Mu, dan tinggal di dalam bait-Mu. Inilah kerinduan hati kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat kebenaran firman-Mu dan pakai hamba-Mu lebih lagi. Kami buka hati kami dan pikiran kami hanya untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, sukacita, serta tetap terus semangat. Puji nama Tuhan, saya bersyukur dapat kembali berjumpa dengan saudara dan melayani dalam ibadah online Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya pada hari ini di minggu terakhir di bulan September, yakni tanggal 26 September tahun 2021. Sebagai informasi untuk Bapak Ibu Saudara,
minggu depan, tanggal 3 Oktober 2021, minggu pertama di bulan yang baru, Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya akan kembali mengadakan ibadah onsite atau tatap muka. Dan ibadah tersebut akan diadakan di Hotel Neo di Jalan Jawa 17-19 Gubeng, Kota Surabaya dalam 2 sesi ibadah, yakni jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Ibadah akan melakukan protokol kesehatan dengan taat, dan juga saya mendorong kita semua untuk tetap melakukan protokol kesehatan dimanapun berada, mengenakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum divaksin, saya mendorong ayo bergegas untuk kita vaksin. Dan jangan lupa sebagai orang percaya, mari terus berdoa bagi bangsa dan negara kita, Indonesia. Puji nama Tuhan. Mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 18 ayatnya yang ketiga. Satu ayat saja. Injil Matius pasal 18 judulnya Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Saya akan baca untuk kita semua di ayat yang ketiga. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Demikian firman Tuhan. Perhatikan saudara, menariknya di sana ada kalimat menjadi seperti anak kecil ini. Saya ingin bagikan buat kita semua tentang childlike. Childlike artinya menjadi seperti anak kecil. Salah satu fase dalam kehidupan yang kita semua pasti pernah melewati, karena saya percaya kita yang menonton ini saat ini pasti pernah melewati fase anak-anak, ya, karena mayoritas yang nonton program ini kan usianya pasti sudah di atas 12 tahun. Dan fase anak-anak ini adalah fase kira-kira umur 5-12 tahun ternyata disinggung oleh Alkitab. Ingatkah saudara pada waktu kita ada di fase tersebut, ya, kita harus bobok siang gitu. Orang tua memberikan perintah, jangan lupa bobok siang gitu. Kemudian kalau sudah jam 9 malam, ya saya nggak tahu kalau tiap orang zamannya berbeda-beda, tapi waktu saya kecil saya ingat kalau sudah dunia dalam berita, jam 9 malam gabung dengan TVRI itu sudah waktunya untuk bobok malam. Tapi ketika kita sudah berubah fase, sekarang sudah ada di fase yang jauh di atasnya, karena setelah anak-anak ada remaja, ada pemuda, kemudian dewasa muda, kemudian juga masuk nanti masa usia senja. Ketika kita yang sudah jauh di atas fase anak-anak, justru sekarang kayaknya cari waktu buat istirahat siang agak susah, ya. Gitu. Yang kerja kantoran jam 8 sampai jam 5 nggak mungkin bisa bobo siang. Atau ada yang punya kerjaan lain, ya belum tentu jam 10 malam bisa istirahat malam. Atau mungkin sebagian yang sudah dewasa karena pusing mikirin banyak urusan, tagihan, kerjaan, jam 2 pagi kebangun, insomnia dan sebagainya. Nah, jadi lucu saudara, ketika kita masih kecil, ya kita tidak boleh melakukan ini itu. Ketika kita sudah besar, kita mau ini itu malah kita nggak bisa. Nah, menariknya Bapak Ibu Saudara, fase anak kecil ini, fase anak-anak, ya, atau kalimat anak kecil ini ternyata disinggung Alkitab, dan Tuhan tadi mengatakan jika kamu tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Menjadi seperti anak kecil di sini adalah childlike. Kita mau belajar sama-sama ada apa sih dengan childlike ini. 3 hal yang ingin saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara. Saudara boleh mencatat. Yang pertama yang harus kita ingat, childlike, not childish. Ya, saya ulangi, childlike, not childish. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara dalam versi bahasa Inggris NIV, di sana dikatakan, Tuhan Yesus berkata, unless you change and become like little children. Atau ada versi lainnya mengatakan childlike. Ya, jika kamu tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Yang dikatakan di sini adalah childlike, not childish. Tuhan mau kita untuk mengalami yang namanya a journey to maturity. Ya, kita semua menuju kepada kedewasaan. Jadi Tuhan mau untuk kita sampai ke titik itu. Buktinya kalau kita di dalam 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-20, 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-20, saya baca buat kita semua. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiran. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu.
Ayat ini adalah salah satu dari sekian banyak ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan mau kita semua untuk mencapai kedewasaan. Tapi kenapa sih kok Tuhan Yesus berkata kamu harus menjadi seperti anak kecil? Jadi bagaimana ini? Seolah-olah kalimatnya ini kontradiktif satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang bertentangan, saudara. Tuhan memang mau kita untuk mengalami perjalanan menuju kedewasaan, tapi meskipun kita sudah di titik dewasa, ada hal-hal yang Tuhan mau untuk kita menjadi seperti anak kecil, yang nanti akan dijelaskan di poin kedua dan yang ketiga. Tapi di poin pertama ini, saya harus memberitahu yang dimaksud di sini adalah childlike, menjadi anak kecil, bukan childish. Apa itu childish? Childish itu adalah tingkah kekanak-kanakan, tingkah seperti anak-anak. Jangan sampai kita sudah usianya banyak, tapi tingkah kita masih kekanak-kanakan. Bukan seperti anak kecil yang Tuhan mau, tapi justru tingkah kekanak-kanakan itu yang masih melekat dalam diri kita. Banyak rumah tangga bermasalah, saudara, karena ternyata pasangan yang menjalaninya masih childish dua-duanya. Masih egois, masih minta perhatian berlebih, tidak mengerti pengorbanan, belum bisa bertanggung jawab. Ya, sama seperti kedewasaan tidak ditentukan oleh umur, demikian pula dengan kelakuan kekanak-kanakan atau childish. Bisa saja orang tersebut usianya sudah banyak, tapi ternyata dia masih childish. Saya catat di sini buat kita ternyata beberapa sifat kekanak-kanakan yang perlu kita hindari, karena Alkitab menekankan bukan childish, tapi childlike. Ya. Sifat kekanak-kanakan yang perlu kita hindari kalau kita sadar kita umurnya sudah jauh lebih banyak, terlebih juga bicara secara rohani, ya, suka menyalahkan orang. Ya. Ada orang yang hidupnya senang nyalain orang. Itu adalah sifat kekanak-kanakan. Anak-anak memang kebanyakan mungkin seperti itu. Karena memang mereka belum mengerti, yang mereka tahu adalah mereka tidak mau disalahkan. Oh, ini salah A, salah B, salah C. Tanpa kita sadari banyak orang dewasa, umurnya banyak, tetapi ternyata suka menyalah-nyalahkan orang lain. Ketika ada masalah, ini gara-gara si A, ini si B, ya kan? Waduh, ada pergumulan di rumah, kena penyakit. Oh, ada ini gara-gara si C, gara-gara si D, ya. Oh, ini pasti nih gara-gara suami saya, istri saya, mertua saya, orang tua saya, suka menyalahkan. Yang kedua, belum bisa bertanggung jawab, Bapak Ibu Saudara. Belum bisa bertanggung jawab. Ini adalah childish. Tuhan mau kita menjadi seperti anak-anak ini bukan ini. Ini adalah childish. Ketika kita sudah dewasa, belajar untuk bisa mulai mengambil tanggung jawab. Saya ingat banget, saya sering melakukan konseling pranikah. Puji Tuhan sudah memberkati, ya usia saya juga masih muda, saya sudah memberkati banyak pasangan dalam pernikahan. Dan biasanya sebelum memberkati pasangan dalam pernikahan itu, saya melakukan konseling pranikah. Ya minimal 3-4 bulan lah, ya supaya mereka betul-betul mengerti konsep menuju ke pernikahan. Bahwa menikah itu bukan hanya supaya yuk diberkati akhirnya bisa tidur bareng. Itu tidak seperti itu. Pernikahan itu adalah sungguh-sungguh sesuatu yang holy, yang kudus, karena di mana orang-orang yang menjalaninya harus mewartakan Kristus dalam kehidupan tersebut. Nah, ketika saya melakukan konseling pranikah, saya akan bertanya, ya sudahkah siap melakukan mengambil bagian dalam tanggung jawab yang besar. Karena kalau siap nikah, siap repot gitu. Jangan sampai nanti sudah nikah, bangun pagi masih dibangunin mama, ya nggak mungkin gitu. Sudah nikah, ya yang ngurusin makan masih mama, yang ngurusin apa-apa masih papa, ya beli pampers masih minta mama. Nanti habis itu yang ngurusin makan anak, mama. Yang ngurusin semua ini, papa. Akhirnya sama saja ini anak kecil nikah aja. Cuman mau tidur bareng tapi tidak mau mengambil responsibility, tanggung jawab. Orang dengan sifat kekanak-kanakan cenderung self-centerednya tinggi, Bapak Ibu Saudara. Jadi butuh perhatiannya tinggi. Saudara pernah ketemu kan anak-anak? Ya normal ya. Lihat ini, lihat itu, lihat aku baru gambar ini, aku baru nyanyi ini, aku punya mainan ini loh, yang baru, aku pergi ke wahana ini loh. Selalu minta perhatian yang tinggi. Kalau saudara sudah dewasa, ikut Tuhan lama, tapi masih terus mau menjadi the center of attention, ya harusnya kita yang makin kecil, Yesus yang makin besar. Itu dapat dipertanyakan apakah kita benar-benar sudah mengerjakan firman atau belum. Hari ini saya berdoa, Bapak Ibu Saudara, biar kita semua boleh menjadi seperti anak kecil, childlike, tapi bukan childish. Salah satu juga sifat kekanak-kanakan itu tadi adalah bisa mengendalikan emosi. Ya, dalam artian orang kan kadang ada yang emosi, bisa marah-marah, bisa juga tiba-tiba nangis, tantrum di depan umum. Dia tidak tahu bahwa dia sedang melakukan pekerjaan atau aktivitas di publik. Saya ingat satu cerita tentang Ratu Elizabeth II. Kebetulan kakek saya dari sisi mama saya pernah bertugas di kerajaan Inggris.
Dan satu ketika saya diceritakan oleh nenek saya bahwa tahun 1966 itu adalah tahun mereka tugas di London. Dan pada waktu itu Ratu Elizabeth II merayakan ulang tahun ke-40 dan mengadakan resepsi diplomatik. Ya, semua diplomat senior duta besar itu diundang dari tiap kedutaan yang ada di London pada waktu itu. Dan kakek nenek saya termasuk orang yang hadir ke Buckingham Palace pada waktu itu mengenakan baju sesuai dengan undangan. Yang undangannya diinstruksikan untuk mengenakan jas dan sebagainya, gaun dan sebagainya. Dan akhirnya bertemu dan salaman dengan Yang Mulia Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip. Saya karena senang sejarah, saya tanya terus sama nenek saya, itu terus ngomongin apa? Enggak, dia cuma tersenyum, smile, berdiri, nyalamin. Ratusan bahkan mungkin ribuan orang yang hadir pada waktu itu, ya. Salaman dan ada ngobrol nggak? Saya bilang iya, ngobrol, cuma nanya hi, how do you do gitu. Apakah kamu suka di London, cuaca bagaimana? Sudah lanjut ke yang lain. Dan menariknya di tengah perbincangan itu nenek saya berkata hebat Ratu Elizabeth. Dia melakukan event seperti itu bukan hanya sekali dua kali dalam hidupnya. Ribuan bahkan puluhan ribu sampai hari ini masih hidup, usianya 90 lebih, saudara, dia melakukan itu. Tapi sebagai manusia, pasti ada saatnya dia mengalami sedih, mengalami bete, bad mood, ya. Belum laki dan perempuan punya hormonnya sendiri, tapi dia tetap profesional. Ya, ternyata setelah perbincangan dengan nenek saya itu belasan tahun kemudian, saya baca sejarah, ternyata pada waktu itu memang Ratu Elizabeth diajarkan oleh papanya bahwa kamu harus untuk tersenyum ketika bertemu orang, siapapun itu. Kamu harus belajar mengendalikan emosimu. Kamu harus menjadi dewasa. Even umurmu masih sangat muda, belia, remaja. Karena apa? Karena orang yang bertemu dengan dirimu mungkin hanya bertemu sekali seumur hidup. Tapi memorinya bisa seumur hidup, last forever. Jadi di situ bisa dilihat kedewasaan, bukan anak-anak, sifat karakter kanak-kanak. Jadi yang pertama perlu kita ingat, Tuhan mau kita menjadi seperti anak-anak, tapi bukan punya sifat kekanak-kanakan. Childlike, not childish. Yang kedua, saudara, mari saya baca ulang di ayat yang ketiga. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, if you don't be childlike, kalau kamu nggak menjadi seperti anak kecil ini, nah apa yang bisa kita pelajari? Kalau gitu seperti anak kecil apa yang Tuhan mau? Karena kan tadi kita sudah baca di 1 Korintus bahwa ternyata Tuhan mau kita menjadi dewasa, betul. Tapi ketika kita pun sudah dewasa, ada hal-hal seperti anak kecil yang Tuhan ingin untuk kita miliki. Yang kedua, childlike in faith. Childlike in faith. Childlike in faith itu artinya imannya seperti anak kecil. Maksudnya apa? Iman seperti anak kecil itu iman yang pasrah bongkoan, iman yang berserah penuh, iman yang percaya 100%, pikirannya simple, tidak ada pertanyaan yang aneh-aneh, yakin, berserah total, 100% mengandalkan Tuhan. Imannya di situ, plek, plek, plek. Itulah anak kecil, saudara. Dan saudara yang pernah anak kecil atau pernah punya anak kecil pasti akan tahu bahwa anak kecil nggak akan pusing gitu. Apakah listrik di rumah itu sudah dibayar? Apakah hari itu ada pajak mobil atau PBB? Atau urusan beras sudah mau habis, yang dia tahu malam ini aku mau makan gitu. Aku mau makan, pokoknya aku pasti makan gitu. Dia nggak tahu bahwa orang tuanya itu sedang mengalami mungkin kesulitan ekonomi, dia nggak tahu gitu. Nah seperti anak kecil inilah, makanya dikatakan childlike itu adalah yang kedua, childlike in faith. Seperti anak kecil dalam iman. Berimanlah seperti anak kecil, karena iman seperti inilah yang mempunyai kerajaan sorga. Anak-anak kecil, Bapak Ibu Saudara, adalah anak-anak yang percaya penuh kepada orang tuanya. Mereka memiliki sifat kepolosan. Gitu. Jadi nggak punya niat aneh-aneh. Jadilah orang Kristen yang hidupnya juga walaupun umurnya sudah banyak, ya sudah mencapai kedewasaan, tapi saudara nggak usah neko-neko aneh-aneh. Trik strategi ini itu dalam hidup, lurus aja. Ketika Tuhan akan memberkatimu, semua akan indah pada waktunya. Kalau memang belum bagianmu, saudara paksa geser kiri, geser kanan, saudara akan menyusahkan dirimu, menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Anak-anak memiliki sifat yang jujur apa adanya dan tidak manipulatif. Ini semua berhubungan dengan iman. Tuhan mau iman kita bertumbuh sungguh-sungguh yang percaya kepada Dia, tidak ada manipulasi di dalamnya, polos dan jujur di hadapan Tuhan. Saya ingat satu cerita tentang seorang anak kecil yang pada waktu itu ditelepon, ada telepon masuk ke rumah, ya. Ketika diangkat, yang angkat anak ini, ya. Zaman dulu kan belum ada telepon, saudara. Belum ada handphone dalam artian, maksud saya belum ada handphone, ya. Tapi telepon rumah sudah ada. Dan angkat, halo, ya, bisa bicara dengan bapak ini, gitu. Oh iya, sebentar, anak ini tahu bapaknya sedang ada di rumah, gitu. Lagi asik duduk nonton gitu.
Lalu dia pergi lari, Bapak ada telepon gitu. Lalu papa bilang, udah bilang papa tidur gitu. Saudara, anak kecil ya, namanya anak kecil, tidak ada sisi manipulatif, jujur-jujur saja, polos. Dia sampaikan seperti yang dikatakan oleh papanya. Halo om, ya tadi papa bilang papa tidur. Ya, udah ya om, terima kasih. Kaget. Lalu ketika mendengar telepon itu, papanya kaget, lu kenapa kamu bilang seperti itu? Harusnya kamu bilang, udah papa tidur. Oh, tadi kan papa bilang, sampaikan bahwa papa tidur. Nah, intinya saudara, inilah anak-anak. Tuhan mau untuk kita, ya padanya. Kalau firman Tuhan bilang, lakukanlah ini, percayalah padaku, saudara nggak usah mikir pusing banyak. Bukan berarti kita tidak boleh bertanya kepada Tuhan. Lakukan yang menjadi bagian kita. Miliki iman di dalam Tuhan yang benar-benar mengandalkan Tuhan. 100% hanya tunduk berharapnya kepada Tuhan. Dan biasanya Bapak Ibu Saudara bicara tentang seperti anak-anak. Childlike in faith means high curiosity. Orang yang imannya seperti anak-anak pasti memiliki keingintahuan yang tinggi. Ya, saya percaya saudara, anak-anak yang benar itu pasti ingin tahunya tinggi. Ya, karena itu akan membentuk imannya, keyakinannya dia. Dia yakin roti itu enak karena dia tanya, itu kok bisa enak? Dia coba, terbuat dari apa? Belinya di mana? Dia nanya. Anak-anak biasanya ada di fase pasti penuh dengan pertanyaan karena ingin tahunya tinggi. Ya, anak saya juga seperti itu. Kalau pergi ini nanya, terus sampai di jalan saya pusing gitu, semua ditanya. Tapi setelah saya pikirkan, memang dia ingin tahunya tinggi, dan setelah dia dapat informasi yang cukup, dia punya pegangan iman di situ, dia nggak akan berubah. Oh udah, aku udah dikasih tahu Daddy, aku sudah dikasih tahu Mami, ini nggak boleh, ini bagus. Oh enggak, aku yakin aku dapat ini. Karena apa? Karena keingintahuannya tinggi. Nah demikian pula secara rohani, ketika jadilah seperti anak kecil dalam hal iman, Tuhan juga mau untuk kita betul-betul punya keingintahuan yang dalam akan Tuhan, akan firman Tuhan. Matius 5 ayat yang ke-6 berkata, di dalam Matius pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-6, saya baca buat kita semua. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara tahu dalam arti bebasnya, terjemahan bebasnya, berbahagialah orang yang aktif mencari tahu, mempelajari, mendalami, dan merenungkan firman Tuhan, karena mereka akan dipuaskan. Childlike. Be like these little children. Jadilah seperti anak-anak dalam hal iman. Yang mau tanya, mau tahu, terus berusaha aktif cari tahu, mempelajari, mendalami, dan merenungkan firman Tuhan. Karena apa? Karena engkau akan dipuaskan. Ketika engkau tahu banyak dari firman, kau dipuaskan, imanmu timbul. Iman yang pertama itu kecil, anugerah Tuhan, tapi menjadi tumbuh besar lewat firman Tuhan. Gali firman Tuhan, miliki rasa haus dan lapar itu akan kebenaran, maka engkau akan dipuaskan. Seorang tokoh gereja yang terkenal, reformator gereja, Martin Luther, yang lahir di Jerman, yang kita semua tahu akhirnya dia melakukan reformasi di gereja tahun 1531 ketika dia menancapkan 95 dalil tepatnya 31 Oktober ya di kota Wittenberg di Jerman. Lalu terjadilah reformasi gereja pada waktu itu di Eropa. Martin Luther betul-betul ada di titik haus dan lapar karena dia ingin punya iman sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, pada waktu itu dia melayani, ya. Ketika dia melayani, dia melakukan semua tata peraturan puasa. Kemudian dia melayani di satu biara, dia harus naik tangga itu dengan berlutut sampai berdarah-darah. Lalu dia merenungkan, kalau kita semua melakukan perbuatan baik atau yang kaya membayar uang supaya masuk sorga, misalkan, lalu apakah betul yang masuk sorga cuma yang melayani di gereja aja dong, gitu? Berarti yang lain nggak bisa. Akhirnya dia penasaran, dia baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Dia berdoa, dia minta tuntunan Roh Kudus, dia haus dan lapar. Akhirnya dia mendapatkan rema dari Roma pasal 1. Injil itu adalah kekuatan Allah. Saya kutip buat setiap kita. Dikatakan di dalam Roma pasalnya yang ke-1. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga kita orang Gentile, non-Yahudi di sini dicatat, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Dari dua ayat ini, saudara, dia mendapatkan pencerahan pewahyuan sampai dia bisa membuat tulisan seperti disertasi, dia bisa bikin 95 dalil, dan sampai akhirnya dia menyimpulkan 5 prinsip sola, yang akhirnya memang dipakai di gereja-gereja Kristen saat ini. Sola itu ada 5 sebenarnya, tapi yang terkenal 3. Saya kasih tahu buat Bapak Ibu Saudara, ya, yang pertama sola scriptura,
sola fide, sola gratia, solus Christus, dan soli Deo gloria. Sola scriptura artinya semua hanya oleh firman Tuhan. Jadi di luar firman Tuhan tuh nggak bisa dijadikan pegangan. Mau itu buku-buku ramalan di luar sana, sola scriptura. Yang kedua, sola fide, hanya karena faith, iman, sudah diselamatkan. Gitu. Yang ketiga, sola gratia, semua adalah by grace, kasih karunia. Yang keempat, solus Christus, semuanya hanya Kristus, pusatnya kristosentris, lihatnya semua Kristus dari ujung ke ujung. Dan yang kelima, engkau diberkati, engkau sukses, engkau keadaan apapun, soli Deo gloria, semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bayangkan saudara, dari awal memiliki curiosity yang tinggi, akhirnya dia memiliki iman seperti anak kecil. Dia menyerahkan 100% kepercayaan hidupnya kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Be childlike. Jadilah seperti anak-anak dalam hal iman. Yang ketiga, yang terakhir, saya catat buat kita semua. Childlike di sini yang dimaksud apa? Tadi yang kedua, faith. Yang ketiga, little children are fast learners. Little children are fast learners. Jadi yang ketiga, Tuhan mau kita menjadi seperti anak-anak itu dalam hal apa? Dalam hal belajar cepat, saudara. Belajar cepat. Kata anak-anak yang dipakai di Alkitab tadi adalah kata nepios. Kata nepios itu adalah anak-anak usia 5 sampai 12 tahun yang berserah penuh sama orang tuanya. Dia percaya orang tuanya akan memenuhi kebutuhannya. Dan anak-anak usia seperti itu, nepios tadi adalah anak-anak yang belajar cepat dan belajar dari melihat atau teladan. Ada satu cerita tentang remaja putri usia 12 tahun di Inggris gitu. Kedapatan, dia sekolahnya boarding, asrama, kedapatan merokok, saudara. Merokok, lalu dia disidang di sekolah gitu, karena dia akan membawa dampak buruk buat murid-murid yang lain, terutama ini di asrama putri, jangan sampai menjadi wanita yang berandalan. Ternyata dipanggil orang tuanya, dan yang memanggil ini kepala sekolah ini, dia belajar psikologi, dia cuma tanya, apakah ada dari papa dan mama yang merokok di depan anak ini terang-terangan gitu. Dan ternyata dua-duanya mengaku, terutama juga mamanya. Dia dekat sekali dengan mamanya. Mamanya itu merokok. Ya memang survei membuktikan wanita yang merokok itu 70% karena stres gitu. Karena banyak pikiran tapi dia tidak bisa mengeluarkannya, lalu dia lepaskan lewat merokok. Lalu kepala sekolahnya ini mengatakan, "Mam, ya, Ibu, stop dulu itu, bukan ini kita negara demokrasi boleh merokok, tapi Ibu mengirimkan anak Ibu ya untuk boarding, ya. Ternyata selama ini sampai usia 12 tahun anak Ibu ini melihat teladan Ibu merokok gitu. Sehingga dia adalah pelajar yang cepat. Anak usia 5 sampai 12 tahun itu adalah pelajar yang cepat. Cepat meneliti, belajar semua, direkam memori, akhirnya dia meniru. Nah, yang Tuhan mau adalah kita menjadi childlike, kita menjadi orang-orang yang belajar cepat. Dari siapa? Dari Tuhan. Bergaul dengan Tuhan, belajar cepat dari Tuhan. Anak-anak pada masa itu, nepios tadi adalah anak-anak yang belajar cepat dan melihat dari teladan. Saya ingat contoh ya, saudara, kita hidup di zaman sekarang sudah mau masuk industri 5.0, saudara, beda dengan 30 tahun lalu. Kalau 30 tahun lalu mungkin informasi didapat dari TV, dari majalah, dari koran. Sekarang saudara bisa buka YouTube, Instagram, social media, Google, semua bisa dapat di situ. Kalau dulu saya ingat ya tahun 90-an gitu, misalkan saya menemani mama saya belanja di toko gitu, lalu pulangnya beli mie di Jalan Gajah Mada gitu. Sekarang kita bisa belanja dari rumah online, pesan makan semua online. Nah, anak saya sekarang saya lihat ini adalah tipe anak-anak ada di fase ini adalah anak-anak di masa belajar cepat. Satu ketika anak saya dengan kakeknya, dia manggilnya Eyang Kung gitu ya. Dia bilang sama Kungnya, waktu itu saya dengan istri saya itu lagi pergi, dia hanya di rumah dengan Kungnya, dengan kakeknya. Lalu dia bilang, "Kung, ayo kita masak soto mie," dia bilang gitu. Kungnya bingung, gimana? Kung nggak bisa? Bisa. Langsung diambil handphonenya kakeknya, dia ngomong di YouTube, bikin soto mie. Wah, ini caranya bikin. Keluarkan saja mie instan, lalu keluarkan dagingnya tambahan, keluarkan wortel, keluarkan ini. Kakeknya sampai kaget. Kok bisa ya anak ini cepat sekali belajar ya? Hanya lihat lingkungan sudah menguasainya. Satu ketika juga pernah pergi dengan Kungnya, dengan kakeknya, dan ketika di jalan anak saya ini bisa bilang, "Kung, yuk kita cari rawon gitu." Di mana? Gampang. Dia pencet Google, cari rute rawon terdekat. Wah, ini Kung sudah keluar jalannya, lurus saja nanti ada pertigaan belok kiri.
Betul-betul kakeknya kaget. Kok kamu bisa menguasai seperti itu? Nah, inilah fase anak-anak Nepios tadi. Orang yang bisa belajar cepat, mudah beradaptasi, dan melihat dari teladan. Tuhan mau hidup kita, Bapak, Ibu, Saudara, untuk belajar cepat. Dari siapa? Dari Tuhan. Jangan sampai udah 40 tahun jadi orang Kristen, sudah nggak belajar-belajar, nggak tahu karakter Tuhan tuh seperti itu. Saudara sudah 50 tahun ikut Tuhan, tapi saudara belum belajar banyak. Tuhan sudah menyampaikan banyak hal, nggak mudeng-mudeng. Tuhan mau untuk kita mengerti sampai di titik, ya Tuhan, aku tahu. Terima kasih, aku mengerti betul, aku mengenalmu, aku tahu karaktermu, aku mengerti betul apa yang Tuhan mau aku untuk jalani visi dalam hidup ini, belajar cepat dari Tuhan. Sehingga ketika kita menghadapi pergumulan, kita nggak lagi marah-marah, kita nggak lagi kecewa, nggak lagi ngomel atau sedih, tapi kita boleh tersenyum dan berkata, terima kasih Tuhan, aku tahu Tuhan izinkan masalah, aku udah belajar banyak sama Tuhan. Karena Tuhan mau tunjukkan mujizat, Tuhan menyatakan perkara besar, Tuhan mau menunjukkan kebesarannya. Saya sebutkan firman Tuhan buat setiap kita. Alkitab katakan, jadilah seperti anak kecil, childlike. Yang pertama ingat, seperti anak kecil, childlike, not childish, bukan kekanak-kanakan. Yang kedua, childlike in faith, seperti anak kecil dalam iman. Dan yang ketiga, childlike dalam hal belajar. Little children are fast learners. Jadilah orang yang belajar cepat, belajar di dalam Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan buat kami pada hari ini. Meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap orang yang menonton dan mendengar program ini, mereka boleh menghidupi firman Tuhan tersebut dan berbuah-buah dalam kehidupan mereka. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia, diberkati penduduknya, dari Sabang sampai Merauke, pemimpinnya yang tertinggi Presiden Joko Widodo dan jajarannya ke bawah. Kami juga berdoa Tuhan buat daerah kami tinggal dimanapun berada, pemimpin kotanya dan warga penduduknya. Kami berdoa buat mereka yang terdampak karena pandemi ini, para pengusaha, tenaga profesional, para karyawan dan pegawai. Mereka yang ada di garda terdepan, Tuhan juga memberkati melindungi mereka. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan, secara khusus gereja orang beriman kampus Surabaya. Dan juga rencana minggu depan akan ibadah onsite tatap muka. Tuhan berikan kelancaran, keamanan, perlindungan, dan kesejahteraan. Terpujilah namamu kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami sebelumnya ingin menerima berkat Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera shalom dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini sampai Maranatha dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.